bagaimana cara membuat dakwah media yang efektif? Membangun dakwah media yang efektif. Pertama, kenali sasaran medianya. Sasaran dakwahnya itu seperti apa? Jadi kita harus bisa membedakan kalau misalnya audiensnya itu orang-orang umum secara majemuk, ada orang tua, ada remaja, ada anak-anak, dengan kemudian sasaran itu cuma anak muda gitu. Karena nanti penanganannya berbeda. Yang saya salut itu adalah yang sudah dilakukan oleh teman-teman remaja di Jawa Karya. Ada di Jawa Karya? Ada di Jawa Karya? Setahu saya, RMJ itu setiap habis Idul Fitri bikin yang namanya Bulletin Idul Fitri, dan itu isinya dari untuk anak-anak, remaja sampai orang tua itu ada. Artinya mereka bisa membagi porsinya, mana yang untuk audiens usia anak-anak, mana yang untuk remaja, mana yang untuk orang-orang dewasa atau yang sudah tua. Mengaktifkannya itu sesuai dengan bahasanya. Kan Rasulullah juga bilang kalau mau berdakwah, maka sesuaikanlah bahasanya dengan bahasa kaumnya. Ya kita kalau misalnya di TPA ya pakai bahasa anak-anak. Kalau misalnya ketemu anak muda, anak SMA, ya pakailah bahasa mereka. Atau kalau dengan orang-orang sepuh yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini gitu. Nah itu sesuaikan bahasanya gitu. Dan satu lagi yang perlu dicatat, kebanyakan orang itu nggak suka digurui. Jadi jangan video itu yang menggurui. Tidak nyaman ketika seorang itu baca, tapi tulisannya itu sangat menggurui, gitu. Membodoh-bodohkan seakan-akan yang tahu itu mereka, kita tidak tahu apa-apa gitu. Maka gunakanlah bahasa yang enak saja. Bahasa yang enak itu sangat relatif, sangat tergantung. Setiap orang itu bisa membangun bahasanya sendiri-sendiri kalau saya. Karena yang penting dalam sebuah media itu sebetulnya komunikasinya. What to say-nya, kalian itu sudah ada. Apa yang ingin kalian sampaikan itu sudah ada. Apa? Ya dakwah Islam itu sendiri. Nah, tinggal yang jadi masalah itu how to say. Bagaimana menyampaikannya? Maka sampaikanlah dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna. Bahkan kalau saya lihat di tweetnya Ustaz Fauzil itu, ketika ada satu orang membaca komplain ke Ustaz Fauzil, dia tidak paham satu bab, berarti Ustaz Fauzil Adil itu merasa gagal dalam menulis. Karena tulisan yang baik itu bukan yang dilibat bahasa langit, gak dong gitu kan, berartinya Allah, tapi justru bahasa paling sederhana yang mudah dimengerti itulah yang kemudian menjadi bahasa yang paling enak untuk dakwah. Bahkan Mas Salim, ya udah kenal semua ya, penulis buku tentang cinta-cinta itu juga ketika menyampaikan bahasa tulisannya itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Yang pertama itu kalau mau buat efektif itu kenali bahasa untuk sasarannya. Yang kedua, nah ini jadi permasalahan biasanya. Karena biasanya itu banyak tadi ya, inkonsisten sebuah media.